Halo teman-teman, kembali lagi di UA Chemistry, masih dalam pokok pembahasan asam basa. Sebelumnya kita sudah membahas ciri-ciri dari larutan asam basa. Untuk kali ini kita akan membahas penentuan pH asam. Tapi sebelumnya silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, silahkan perhatikan penjelasan saya berikut ya. Pembahasan tentang pH ya. Penentuan harga pH. Baik dari asam maupun basa. Nah, kemudian akan saya terangkan lagi bahwa untuk pH itu berkisar antara 0 sampai dengan 14 ya. Sampai dengan 14. Nah, pada di tengah ada 7. Jadi untuk kurang dari 7 itu adalah asam. Kemudian yang lebih dari 7 itu adalah bersifat basa. Dan semakin menjauhi 7 maka akan semakin kuat. Ya, menjauhi 7 maka akan semakin kuat. Seperti itu. Lanjut. Kemudian berarti jika ada suatu zat yang pH-nya itu misal adalah 1, maka karena ini adalah kurang dari 7 otomatis dia bersifat asam. Nah, kemudian kalau misal ada yang pH-nya adalah 6, ini juga asam. Nah, di situ ada asam kuat dan asam lemah. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa semakin menjauhi dari 7 maka akan bersifat semakin kuat. Nah, ini yang lebih dekat dengan 7 mana? Yang 6. Berarti ini asam lemah karena dia dekat dengan 7. Sedangkan yang 1 karena lebih jauh dari 7 maka dia merupakan asam kuat. Nah, kemudian untuk kalau misalnya ada zat yang pH-nya adalah 7,5, kemudian ada yang pH-nya 12. Nah, di sini berarti karena lebih dari 7 ya, maka ini adalah keduanya adalah basa. Nah, mana yang basa kuat dan mana yang basa lemah, maka bisa dilihat yang mendekati 7 itu yang lemah. Kemudian yang jauh dari 7 itu yang kuat. Seperti itu. Kemudian kalau pH-nya adalah 7, maka dia bersifat netral. Ya. Kemudian untuk menghitung pH yang asam dulu ya. pH asam. Nah, untuk pH asam jadi ada dua yaitu asam lemah dan asam kuat. Kita bahas dulu yang asam kuat. Untuk yang asam kuat, contohnya apa saja? Contohnya adalah H2SO4, kemudian HNO3, kemudian yang golongan 7. Golongan 7 ada berarti bisa HCl dan HBr. Gitu. Nah, sebetulnya di golongan 7 itu kan ada FCl, BR, I gitu ya. Nah, kemudian kenapa yang HF ini tidak termasuk ke dalam asam kuat? Ya, karena dia ini ada ikatan hidrogennya. Ya. Jadi yang termasuk asam kuat ini FCl, BR, HCl, BR sama I. Nah, kalau yang ini yang asam lemah. Lanjut. Kemudian ada lain-lain ya. Kemudian untuk rumusnya, sebetulnya rumusnya itu kan adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya. Jadi ini kurung
siku. H+ itu adalah konsentrasi dari H+. Nah, jika konsentrasi H+ itu belum diketahui, maka kita harus menghitung dulu konsentrasi H+-nya itu dengan menggunakan rumus A dikali MA. Ya. Ini rumus utamanya adalah pH sama dengan min log H+. Jika H+-nya belum diketahui, maka kita hitung dulu dengan menggunakan A dikali MA. Oke, sini saya kasih keterangan. Ini adalah konsentrasi dari ion H+. Satuannya adalah mol. Kemudian untuk yang A itu adalah valensi asam. Ini tidak ada satuannya, berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian MA itu adalah konsentrasi dari larutan asamnya. Ini juga satuannya adalah molar. Kemudian untuk valensi asam ini bisa dilihat dari jumlah ion H+-nya. Ya, jumlah ion H+-nya seperti misal di sini H2SO4. H+-nya ini ada 2, berarti ini A-nya, valensi asamnya 2, yang ini 1, 1, 1, 1, seperti itu. Ya, kemudian untuk contoh soalnya, hitunglah nomor 1, hitunglah pH dari 100 ml HCl 0,1 M. Terus diketahui di sini adalah ada volume, boleh ditulis, boleh 100 ml HCl. Kemudian ada ini 0,1 M, berarti ini adalah konsentrasi dari HCl-nya, ya, konsentrasi dari asam, belum konsentrasi ion H+. Jadi MA-nya itu adalah 0,1 M. Nah, ini untuk angka desimalnya lebih baik kita ubah menjadi pemangkatan, jadi 1 kali 10 pangkat min 1 M. Lanjut, kemudian yang ditanyakan adalah pH-nya. Jadi apakah di sini sudah ada H+-nya? Ya, karena belum ada H+-nya, maka kita hitung dulu H+-nya. H+ sama dengan A dikali MA, sama dengan 1 dikali 1 kali 10 pangkat min 1, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 M. Oke, kita sudah mendapatkan untuk konsentrasi H+-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 1 molar. Kemudian setelah mendapatkan konsentrasi H+-nya, maka kita masukkan konsentrasi H+ tersebut ke dalam rumus pH. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log konsentrasi dari H+. Lanjut, kemudian berarti min log 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, kemudian min log 1, nah ini min log dari 10 pangkat min 1 itu ada hasilnya adalah 1, kemudian min log 1. Ya, jadi mudahnya adalah tinggal ini pemangkatannya itu kita kalikan dengan negatif, jadi min dikali min 1 berarti 1, kemudian min log 1 kita tulis kembali. Nah, kemudian hasilnya berapa? Berarti 1 dikurangi log 1 adalah 0. Jadi pH-nya adalah 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Seperti itu. Baik, untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua misal kita pakai yang valensi asamnya bukan 1 ya. Bisa hitunglah pH dari larutan
Yang diketahui di sini apa saja? Yang diketahui di sini adalah ini berarti MA-nya ya. MA-nya sama dengan 0,01 M. Oke, seperti yang sebelumnya, bahwa desimal kita jadikan ke pemangkatan. Jadi 1 dikali 10 pangkat min, ya angkanya 1, mari kita tulis 1, kemudian dikali 10 pangkat. Kenapa negatif? Karena di sini desimal. Min berapa? Kita lihat ini angka 1 ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2 ya. 1, 2, maka ini pangkat min 2 M. Nah, kemudian untuk valensi asamnya, karena di sini H2SO4, maka valensi asamnya adalah 2. Kemudian untuk yang ditanyakan adalah pH. Oke, karena di sini H+-nya belum diketahui, maka kita harus mencari H+ terlebih dahulu. Rumusnya adalah A dikali MA. A-nya di sini adalah 2, kemudian MA-nya di sini adalah 2 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya berapa? 2 dikali 2 itu adalah 4, kemudian ini kita tulis kembali 10 pangkat min 2. Oke, maaf, MA-nya ini adalah 1 ya, maaf. 1, 2 dikali 1 berarti 2 dikali 10 pangkat min 2 M. Kita lanjutkan, berarti ini adalah H+-nya. Nah, untuk mencari pH-nya, berarti kita tuliskan rumusnya seperti tadi, min log H+. Min log H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan ini berarti min log 10 pangkat min 2 itu adalah 2, kemudian min log 2 kita tuliskan kembali. Nah, jika dalam soal itu tidak diketahui log 2 berapa, log 2 itu sama dengan berapa, maka kita cukup sampai di sini untuk hasilnya 2 min log 2. Tetapi jika dalam soal diketahui log 2 sama dengan 1, sekian, nah berarti nanti kita lanjutkan pH sama dengan 2 dikurangi 1, sekian, seperti itu ya. Tetapi kalau tidak diketahui, sekali lagi, kalau tidak diketahui maka cukup sampai di sini pH-nya. Berarti pH-nya adalah 2 min log 2, berarti nanti hasilnya akan kurang dari 2 karena ada pengurangan ini.